Peran-peran seperti ini bukan hanya peran terhadap peran terkhusus untuk penyelenggara saja. Saya rasa bukan seperti itu. Mungkin banyak sekali yang memandang ketika muncul kata-kata politik atau kata demokrasi mungkin cenderung mengartikan itu sebagai sesuatu yang bisa dikatakan dunia gelap atau seperti itulah. Kurang baik. Kurang baik atau dunia gelap. Demokrasi itu kan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat kan seperti itu. Betul. Artinya ini melibatkan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam membangun negara kan seperti itu. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya teman pemilih yang berbahagia. Saya harap semuanya masih berbahagia dan masih semangat mendengarkan podcast-podcast yang akan tersaji di YouTube KPU Kabupaten Blitar. Bersama saya Anang Kurniawan Jati di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar Pemilih Demokrasi dan juga Ngadem Ngaos Demokrasi. Nah, teman pemilih, kalau teman pemilih sudah melihat konten-konten podcast sebelumnya yang ada di KPU Kabupaten Blitar, teman-teman pemilih pasti sudah banyak kemarin melihat narasumber-narasumber yang hadir di podcast di KPU Kabupaten Blitar ini. Nah, mungkin untuk podcast kali ini agak ada yang sedikit berbeda nih. Karena generasinya mungkin agak berbeda dengan beberapa narasumber yang sudah ada di podcast-podcast sebelumnya. Nah, mungkin kita nanti akan melihatlah sisi atau pandangan yang lebih berbeda dari generasi-generasi yang pernah podcast di KPU Kabupaten Blitar. Nah, langsung saja kita sambut Mas Muhammad Rizky Fadila selaku Ketua PMI Cabang Blitar Raya. Nah, Mas Rizky, saya panggil Mas Rizky saja ya. Siap. Iya, Mas Rizky, boleh nih untuk teman-teman pemilih nih, pasti banyak yang belum tahu Mas Rizky nih. Nah, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, monggo silahkan. Sebelumnya terima kasih atas undangan dan jamuannya untuk bisa hadir di KPU Kabupaten Blitar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadila. Saya asli dari Kabupaten Blitar juga, tepatnya kami dari Kelurahan Babadan, Kecamatan Lingi. Dan juga latar belakang pendidikan kami juga alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Muslihun Tlogo Blitar tahun 2024 kemarin, Mas. Nah, menarik sekali ya teman pemilih. Ini Mas Rizky ini putra Blitar asli. Nah, untuk mungkin tadi kan ada saya menyebutkan PMI ataupun ketuanya ya Mas Rizky ini untuk cabang Blitar Raya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini PMI bergerak di bidang apa dan mungkin akhir-akhir ini sedang melaksanakan kegiatan apa. Mungkin bisa diceritakan kepada teman pemilih karena pasti teman pemilih juga adalah beberapa yang mungkin kurang familiar dengan hal-hal tersebut. Monggo Mas bisa dijelaskan. Jadi PMI itu merupakan kependekan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana ini merupakan salah satu organisasi yang berada di tingkat kemahasiswaan atau di tingkat mahasiswa. Nah, PMI sendiri itu ruang lingkupnya atau arahnya nanti kurang lebih kita juga turut mengawal isu-isu sosial yang terjadi di wilayah Blitar terutama ataupun bahkan isu nasional. Dan untuk akhir-akhir ini mungkin kami yang dari PMI sedang gencar-gencarnya melaksanakan kaderisasi atau penjaringan kader di masa awal, karena ini kan juga masih terbilang awal untuk menjalankan perkuliahan di semester ganjil ini, Mas, seperti itu. Jadi setelah PKKMB istilahnya, kalau ospek kalau dulu seperti itu, Mas. Untuk sekarang biasanya ada istilah PKKMB atau PBAK. Nah, ini sekalian PMI juga melaksanakan jenjang kaderisasi yang pertama untuk di bulan-bulan ini. Nah, sangat menarik ya teman-teman pemilih. Jadi mungkin teman-teman pemilih tadi mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum familiar dengan istilah tersebut. Tadi untuk profil singkatnya sudah dijelaskan oleh Mas Rizky. Nah, untuk isu-isu sosial, karena kami adalah bagian dari KPU, maka mungkin isu-isu sosial yang akan kami bahas adalah terkait dengan demokrasi nih Mas pasti. Karena untuk PMI pasti tidak luput juga tentang isu-isu sosial yang berkenaan dengan demokrasi. Nah, tadi juga disebutkan bahwa Mas Rizky adalah mahasiswa atau sudah lulus? Alumnus? Sudah. Alhamdulillah sudah lulus. Ya,
Jadi untuk angkatan-angkatannya pasti mungkin masih Gen Z gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi untuk mungkin pandangan pribadi sendiri nih dari Mas Rizky untuk demokrasi yang ada di Indonesia tuh seperti apa sih? Karena untuk saya mengambil contoh nih dari data BPS 2020 bahwa sebanyak 27,94% dari total penduduk Indonesia sendiri adalah Gen Z. Nah, oleh karenanya pasti kan untuk demokrasi di Indonesia ini ketika Gen Z ini tidak melek dengan demokrasi, pasti kan akan ada masalah. Nah, kita mungkin mengambil contoh ya dari Mas Rizky untuk pandangan demokrasinya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan, monggo. Berhubung kami, ya, saya juga termasuk dari Gen Z itu sendiri Mas ya, mungkin seperti itu. Untuk pandangan terkait demokrasi, tentunya kita juga sadar akan karakter dari Gen Z itu sendiri. Di mana Gen Z itu kan rentang usia atau generasi yang lahir di antara usia 97 hingga 2012, mungkin seperti itu. Dan di mana Gen Z itu kan berdampingan, bertumbuh dan beriringan dengan perkembangan digital. Di mana perkembangan digital juga sangat pesat sekali. Bahkan mungkin hari ini kita bisa memegang gadget yang masih istilahnya 4G hari ini, mungkin setahun ke depan atau bahkan 2 tahun ke depan sudah 5G. Bahkan hari ini sudah ada yang 5G kan seperti itu. Artinya perkembangan digital juga sangat pesat. Bahkan kita dapat dengan mudah mencari informasi dari berbagai sumber. Salah satu yang mungkin hari ini cenderung digunakan oleh Gen Z terutama, ini juga kami mengambil dari beberapa survei atau beberapa data bahwasannya dari Gen Z atau generasi Z ini, di mana 80%-nya itu adalah orang-orang yang menggunakan media sosial secara masif, di mana salah satu platform untuk mengambil informasi, mengetahui isu sosial dan lain sebagainya itu salah satunya kan menggunakan Instagram, Twitter, bahkan TikTok dan media sosial lainnya. Nah, ini pun juga berkaitan dengan mungkin demokrasi yang dimaksud oleh penyelenggara, mungkin ya, saya katakan penyelenggara atau KPU bahkan. Artinya Gen Z ini juga menjadi salah satu generasi di mana untuk mengetahui informasi politik, untuk mengetahui demokrasi, salah satunya melalui konten-konten yang tersedia melalui platform digital, Mas. Nah, sehingga mungkin hari ini Gen Z sangat masif untuk informasi-informasi digital, bahkan demokrasinya. Bahkan mungkin kalau boleh mengambil contoh, bahkan generasi-generasi sebelumnya, mungkin anak-anak muda mungkin di kelas-kelas SMP atau bahkan awal SMA, itu jarang sekali yang mengetahui event kepemiluan atau informasi terkait kepemiluan, karena masih menggunakan metode-metode yang konvensional atau klasik lah, dikatakan seperti itu. Akan tetapi hari ini saya rasa untuk mengenalkan Gen Z terhadap demokrasi atau bahkan politik itu sudah cukup mudah, bisa dikatakan seperti itu. Karena juga mereka semua juga berdampingan dengan digital, dan bahkan hampir seluruhnya, bisa dikatakan 50% lah, saya berani mengatakan Gen Z itu lebih cenderung menyukai konten-konten yang viral. Artinya opini maupun fakta atau bahkan artikel yang berkepanjangan mengenai demokrasi atau mengenai politik itu akan tergeser dengan konten-konten yang viral seperti joget-joget lah atau apa. Nah, itu juga bisa menjadi sarana pengenalan demokrasi, mungkin seperti itu, Mas. Dari Gen Z sendiri mungkin ya. Seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman buat pandangannya terkait demokrasi dari kacamata Gen Z. Nah, di sini KPU sebenarnya sebagai penyelenggara ada kewajiban untuk memberikan informasi tentang itu waktu tahapan atau tentang itu ada pemutakhiran data dan lain-lain. Nah, ini untuk teman pemilih semua juga, ini merupakan salah satu platform kami, usaha kami bahwa untuk mengenalkan demokrasi kepada pemilih, kita mencoba menjangkau kepada teman-teman pemilih semua. Nah, untuk tadi mungkin untuk pengemesannya mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang mungkin lebih menarik dan juga lebih kekinian. Nah, tapi mungkin saya juga ingin bertanya, Mas, kan beberapa ini untuk masyarakat luas terkadang itu ada resistensi dari informasi yang diberikan oleh istilahnya pihak
penyelenggara, pihak pemerintah, karena mungkin mereka ada resistensi untuk menyerap informasi. Apakah benar ini berita yang disampaikan? Kadang kan seperti itu, untuk ada teman-teman masyarakat seperti itu. Nah, terkadang mereka malah mempercayai hoax ataupun berita-berita bohong yang banyak dihembuskan oleh mungkin akun-akun berfollower besar, padahal itu juga buatan atau followingnya beli, seperti itu. Nah, mungkin untuk pandangan Mas Rizky sendiri terhadap fenomena itu seperti apa? Mungkin terkait fenomena yang terjadi ya, mungkin banyak sekali dari generasi Z atau bahkan khalayak ramai lah dikatakan seperti itu, yang masih meragukan informasi bahwasannya ini sudah fakta atau sebuah informasi yang sudah valid, akan tetapi terkadang masyarakat atau khalayak ramai itu masih mempercayai berita-berita hoax kan seperti itu, Mas. Nah, mungkin ini juga salah satu yang harus kita harus kita ketahui bersama mungkin, Mas. Jadi bagaimana algoritma dari media sosial itu juga bekerja. Kalau saya boleh mengatakan, algoritma dari media sosial itu selalu memanjakan penggunanya, mungkin seperti itu. Jadi barangkali ketika hari ini kita melihat konten A, ketika mungkin kalau tahapan pemilu banyak sekali calon-calon yang kita ketahui kemarin-kemarin juga banyak konten-konten di media sosialnya. Apabila kita sekali sudah melihat konten tersebut, mungkin itu akan keterusan. Mungkin di slide selanjutnya akan muncul lagi, di slide selanjutnya juga akan muncul lagi, kan seperti itu. Nah, artinya informasi yang mungkin didapatkan oleh khalayak ramai itu cenderung informasi yang satu arah dan mungkin kurangnya verifikasi. Jadi itulah yang menyebabkan pandangan kita itu cukup terpusat hanya kepada salah satu pihak atau mungkin hanya searah saja, akan tetapi kita tidak pernah klarifikasi atau verifikasi dengan pihak-pihak lain, karena algoritma dari media sosial sendiri juga sudah seperti itu. Nah, sehingga mungkin perlunya pendidikan pemilih, kalau dikatakan perlunya pendidikan pemilih atau pendidikan politik untuk pemilih pemula seperti itu saya rasa juga dianggap sangat penting dan perlu juga, apalagi untuk pemilih pemula yang pertama kali memilih misalkan, atau yang yang baru saja pensiun dan baru memiliki hak untuk memilih. Salah satunya mungkin kita kan juga masih mengalami kebingungan, entah bagaimana cara memilih, entah ini nanti alurnya seperti apa, kan seperti itu. Sehingga ruang-ruang untuk pendidikan pemilih saya rasa ini juga harus dimasifkan kembali. Artinya harus ada pendekatan lah terhadap pemilih-pemilih pemula. Saya rasa seperti itu. Iya. Nah, terima kasih banget Mas Rizky. Tadi sempat disebutkan adanya algoritma ya tentang di media sosial. Sebenarnya saya tuh pernah denger nih, ada istilah echo chamber, sama kalau Mas Rizky tahu ada salah satu YouTuber ya gede lah akhir-akhir ini, dia mengemukakan adanya ide friction shifting theory di algoritma. Nah, itu memang saya akui sendiri, untuk algoritma di media sosial itu memang bisa dibilang memang itu memanjakan para penggunanya. Nah, itu PR kita, bagaimana kita sebagai penyelenggara, bagaimana kita bisa menjangkau kepada mereka yang entah itu pemilih pemula, entah itu mungkin purnawirawan ya bisa disebut, yang tadi untuk yang sudah pensiun dari kepolisian ataupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Nah, itu bagaimana konten-konten kita, konten-konten pendidikan kita tidak kalah dengan konten-konten viral-viral yang berseliweran. Entah kita menggunakan template-template yang ada, yang biasanya kan viral-viral tuh ada template-templatenya tuh Mas. Seperti itu. Nah, mungkin ya memang tugas kita, PR kita bersama sebagai penyelenggara, dan juga mungkin apakah ini juga bisa disebut PR bahwa masyarakat juga bisa melakukan perannya untuk mencerdaskan pemilih pemula. Apakah itu juga bisa disebut peran masyarakat juga, Mas, kalau menurut Mas Rizky? Iya. Terima kasih sebelumnya, Mas. Jadi sebenarnya peran-peran seperti ini bukan hanya peran terhadap peran terkhusus untuk penyelenggara saja. Saya rasa bukan seperti itu.
Akan tetapi demokrasi ini kan sudah menjadi tanggung jawab warga negara secara keseluruhan. Artinya pendidikan mengenai politik, pendidikan demokrasi, apalagi ketika event pemilu atau pilkada, itu sudah menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya kan seperti itu. Yeah. Artinya masyarakat baik masyarakat akademisi atau yang lain itu juga turut berperan untuk menyebarkan informasi yang benar itu seperti apa kepada khalayak ramai. Tentunya dalam proses tahapan-tahapan kepemiluan seringkali terjadi kampanye di sana sini, artinya dan tidak jarang pula kita juga mengetahui adanya saling serang ibaratnya, entah itu buzzernya atau oknum-oknum yang mungkin kecewa lah atau mungkin merasa kurang puas dengan beberapa calon sehingga muncullah hujatan-hujatan atau mungkin muncul ucapan-ucapan yang kurang sesuai dengan realitanya. Nah, artinya ini juga menjadi peran kita bersama, yaitu masyarakat juga, bahwasannya bagaimana demokrasi ini bisa terwujud. Artinya salah satu landasan demokrasi, kalau saya boleh mengatakan, istilah dasarnya demokrasi itu kan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, kan seperti itu. Betul. Artinya ini melibatkan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara penuh dalam membangun negara, kan seperti itu. Sehingga dalam setiap event pilkada, pemilu itu juga masyarakat turut berperan untuk mengawal demokrasi seperti itu. Terlebih mungkin mengajak keluarganya lah setidaknya untuk jangan golput atau tidak mudah percaya terhadap black campaign atau kampanye hitam atau apalah istilahnya, kan seperti itu, supaya demokrasi yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat itu dapat dimunculkan dari bawah, yang nantinya dari tataran bawah kemudian ke atas demokrasi bisa terwujud di negara kita ini. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, saya setuju sih, Mas, sebenarnya. Kalau menurut saya kan memang demokrasi ini untuk kepentingan kita bersama sebenarnya. Ya, kepentingan kita bersama. Jadi ketika demokrasi ini dari sistemnya sehat, baik itu dari yang penyelenggaranya, pesertanya, kemudian juga para pemilihnya tadi sudah pada lingkungan yang sehat juga, pasti untuk sistem demokrasi yang di Indonesia ini pasti akan lebih sehat lagi. Nah, sebagaimana mungkin ada kutipan Vox Populi Vox Dei ya, Mas. Ya, Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat suara Tuhan. Bagaimana suara rakyat yang bisa membawa kebaikan itu kalau rakyat pun masih ada beberapa yang tidak tahu tentang prinsip-prinsip demokrasi, apa yang harus dikerjakan dalam demokrasinya, bagaimana dia sistemnya itu seperti apa. Nah, untuk membangun suatu suara Tuhan tadi kan, ya haruslah masyarakat yang memang bisa mencapai tatanan, mungkin bisa dibilang kalau di kami itu adalah pemilih cerdas, Mas. Ya, di mana pemilih cerdas itu akan menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan negara yang baik pula, seperti itu. Ada pengalaman-pengalaman nggak sih untuk tadi terkait terjun langsung ke masyarakat dalam memelihara demokrasi ini seperti apa, untuk ikut serta aktif dalam menyampaikan dan juga memelihara demokrasi yang ada di Indonesia ini? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman pemilih mungkin, Mas? Tentunya terkait pengalaman mengawal demokrasi ya, istilahnya mungkin saya bisa menyebutkan seperti itu. Itu mungkin kalau saya pribadi itu kan mulai dari diri saya pribadi, artinya menerapkan terhadap kami, terus kemudian saya juga mengajak kepada keluarga-keluarga terdekat ketika event kepemilian atau pemilu, pilkada dan lain sebagainya, bagaimana setiap anggota keluarga saya ini juga menyalurkan aspirasinya. Artinya harapan kami tidak adanya golput, karena ketika mungkin hari ini kita memilih salah satu calon, itulah yang harusnya kita turut kawal, turut mendukung. Tentunya kita memilih kan juga sesuai dengan keyakinan dan bagaimana kajian kita terhadap salah satu calon atau mungkin beberapa orang di pemerintahan, kan seperti itu, Mas. Apabila kita tidak memilih, saya rasa ini juga sebuah kurang menggunakan haknya dengan baik, seperti itu. Artinya kita tidak turut andil dalam menentukan masa depan negara kita, seperti itu. Artinya
suara kita itu juga menentukan pilihan kita kurang lebihnya selama 5 tahun ke depan. Nah, terus mungkin di bidang-bidang yang lain dalam menerima informasi, saya juga lebih mungkin dari saya pribadi lebih selektif lah. Istilahnya kalau saya itu menyaring informasi terlebih dahulu baru sharing. Artinya disaring kemudian disebarkan kepada masyarakat yang lain, bahwasannya mungkin ada isu seperti ini, isu A misalkan, yang cukup menjelekkan salah satu calon atau mungkin menghujat beberapa calon yang lain. Nah, kita juga tidak sewenang-wenang atau tidak semudahnya menyebarkan informasi tersebut, karena kita tahu bersama informasi itu sangat deras sekali kita terima gitu. Artinya mana yang ini fakta, mana yang kemudian opini, dan mana yang hoax, itu kan kita juga harus lebih selektif lagi. Artinya informasi yang masuk harus dipilih, dan untuk kemudian ketika dirasa ini sudah sesuai dengan faktanya baru kita sebarkan kepada masyarakat yang luas atau paling tidak kepada keluarga kita terdekat, seperti itu, Mas. Ya. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Iya. Nah, menarik sekali nih Mas Rizky. Mungkin sembari ngobrol nih, panas banget kan? Pasti monggo ngopi dulu boleh karena kita ngobrol santai, Mas. Jangan terlalu serius. Siap. Santai, Mas. Nah, boleh banget kita lanjutin nih. Nah, tadi kan Mas Rizky sudah disebutkan bahwa kita bisa mengambil peran dalam menjaga demokrasi dari lingkup terkecil, mulai dari diri sendiri, mungkin dari lingkungan kita, keluarga lebih tepatnya, untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga kita yang sudah mendapatkan hak pilih bisa menyalurkan hak pilihnya dengan bijak. Nah, tapi kan ada beberapa fenomena nih Mas belakang ini nih. Ada orang yang kita bilang apatis lah sekarang. Karena ada yang bilang tuh, ngapain sih aku ikut kayak gitu. Toh tiap hari aku juga cari makan sendiri, toh aku juga kerja sendiri tetap kayak gitu. Nah, itu mungkin pandangan Mas Rizky tuh kayak gimana tuh? Ya, sebenarnya untuk masyarakat yang bisa dikatakan apatis lah Mas ya, istilahnya seperti itu sangat, saya rasa itu juga sangat disayangkan apabila peran untuk membangun negara itu kan bukan tanggung jawab pemimpin di tingkat pusat saja, bukan hanya tanggung jawab di tingkat daerah atau bahkan sekelas kabupaten, kecamatan. Artinya untuk menentukan masa depan bangsa itu kan juga kita memiliki peran selaku masyarakat, kan seperti itu. Artinya ketika kita memiliki hak suara atau kita sudah mendapatkan hak untuk memilih, alangkah lebih baiknya kita menggunakan hak pilih kita. Karena ketika kita tidak menggunakan hak pilih kita, sama saja kita tidak turut berkontribusi dalam membangun sebuah negara itu, kan seperti itu. Iya. Terlebih lagi hari ini mungkin pandangannya mungkin Mas, ketika mereka tidak menggunakan hak suaranya mungkin atau tidak menggunakan hak pilihnya, mungkin lebih mengacu pada pandangan mereka terhadap politik yang mungkin belum begitu belum bisa dikatakan sesuai lah. Artinya mungkin banyak sekali yang memandang ketika muncul kata-kata politik atau kata demokrasi mungkin cenderung mengartikan itu sebagai sesuatu yang bisa dikatakan dunia gelap atau seperti itulah. Kurang baik atau dunia gelap. Artinya kurang adanya kepercayaan atau mereka masih skeptis akan untuk apa sih memilih, toh ujungnya sama, kan seperti itu. Mungkin seperti itu. Sehingga inilah pandangan-pandangan skeptis inilah yang kemudian harusnya kita bangun bersama. Artinya bagaimanapun hasilnya nanti, bagaimana cara kita menyalurkan atau turut berkontribusi dalam membangun sebuah negara, tentunya melalui hal-hal kecil ini yang selalu kita usahakan bersama. Dan kita kan juga bentuk ikhtiarnya atau bentuk upaya kita dalam menjaga demokrasi juga, itu kan juga menyalurkan hak suara kita, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ya teman-teman pemilih sudah disampaikan nih oleh Mas Rizky tadi. Mungkin teman-teman pemilih kemarin ada yang sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk bisa memilih, namun tidak memilih, sayang banget. Karena
sudah disebutkan tadi sama Mas Rizky bahwa dengan kita memilih, kita berkontribusi, berikhtiar untuk bersama membangun negara Indonesia yang lebih baik. Karena mungkin kalau teman pemilih skeptis ataupun dengan pilihan-pilihan yang teman-teman pemilih pilih sendiri, nah nanti kan untuk ujungnya kita kan pasti akan ada pengawalan terhadap program-program apa yang telah disebutkan oleh calon-calon yang mungkin sebelumnya pada bertarung pada kontestasi politik tadi, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman pemilih membuang hak suaranya dalam upaya membangun bangsa bersama, seperti itu ya Mas Rizky. Tadi kan Mas Rizky juga sempat ada nih usaha-usaha untuk memelihara demokrasi di Indonesia. Nah, tantangan-tantangan mungkin yang dialami dalam memelihara demokrasi itu mungkin bisa dijelaskan Mas kepada teman pemilih. Mungkin ada yang merasa sama mungkin tantangannya, ada yang merasa oh ternyata sama kayak gini. Mungkin kita bisa bahas lah di sini bersama, seperti itu. Bisa dijelaskan Mas, monggo. Ya, mungkin untuk tantangan ya, untuk di wilayah demokrasi atau mungkin ketika mendekati event-event kepemilian, mungkin salah satu tantangan terbesarnya adalah media sosial, mungkin saya bisa katakan seperti itu, Mas. Karena media sosial itu ketika kita mengutarakan bahwasannya media sosial itu baik, banyak sekali kita dapat menemukan kebaikan di media sosial. Akan tapi kebaikan yang ada atau positif dari media sosial itu senantiasa berbanding lurus dengan dampak negatifnya, kan seperti itu. Betul. Artinya seringkali kita mendapatkan informasi yang cepat dan dari berbagai sumber lah. Itu menjadi salah satu tantangan bagi saya, karena apalagi Gen Z hari ini sangat dituntut untuk berpikir cepat, kemudian juga dituntut untuk berpikir multitasking, salah satunya seperti itu, sehingga informasi yang didapatkan itu kurang tersaring, Mas. Mungkin seperti itu. Jadi dari banyaknya informasi yang masuk, kemudian ketika mungkin dari Gen Z sendiri tidak pandai dalam memilih informasi atau bisa dikatakan kurang selektif, itu mungkin juga mudah sekali untuk men-share ulang informasi atau hoax yang diterima. Ya. Mungkin salah satu tantangan terbesarnya itu, Mas, yaitu tsunami informasi yang begitu besar dan cepat, ditambah lagi berita-berita hoax di mana kita juga belum mampu untuk membentengi secara total dari informasi-informasi yang didapatkan. Terus mungkin yang kedua, selain dari informasi dan juga berita hoax ya, mungkin adalah rasa polarisasi dalam sebuah politik itu semakin tajam, Mas. Sehingga di mana Gen Z hari ini merasakan sekali, bahkan anak-anak yang hari ini di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau SMP yang pada dasarnya belum memiliki hak untuk memilih, saya katakan seperti itu, tapi mereka sudah dengan cepat menerima informasi seperti itu, Mas. Dan kembali lagi ketika algoritma itu memanjakan penggunanya, mereka itu cenderung mengaminkan apa yang dia lihat pertama kali. Ketika yang dilihat condong terhadap salah satu sisi, itulah yang kemudian menjadi pola yang mereka pahami sendiri, sehingga ketika mungkin temannya mengatakan, oh ini tidak benar atau menyangkal atau mengajak dialog, ini memunculkan fanatik terhadap pola-pola yang diakibatkan dari media sosial itu sendiri, sehingga mereka kurang menerima pola-pola dialog yang pada dasarnya dialog itu tidak untuk memenangkan argumennya sendiri, akan tetapi juga bagaimana caranya kita lebih selektif lagi dan juga mencari titik temunya dari informasi itu yang sebenarnya terjadi seperti apa, kan seperti itu, Mas. Jadi itulah yang mungkin terjadi atau mungkin kami alami selaku Gen Z ya, mungkin dari dampak adanya digitalisasi, terus kemudian informasi yang banyak, sehingga ini dapat mempengaruhi demokrasi atau pola-pola dalam kepemilian, mungkin seperti itu. Terima kasih, Mas. Kalau saya izin berdiskusi ya, Mas, boleh banget kan? Siap. Nah, izin berdiskusi. Nah, kalau seperti itu menurut saya pribadi ya, Mas, bukankah adanya
gelombang tsunami fakta itu juga merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri, bahwa setiap orang berhak untuk menyuarakan suaranya tadi. Nah, jadi untuk bentengnya adalah kita sendiri, memang kita sendiri. Nah, PR-nya adalah kembali kepada pendidikan terhadap pemilih juga, bukan hanya dari demokrasi tapi juga tentang bermedia sosial. Betul. Tentang bagaimana caranya verifikasi data yang didapatkan, seperti itu. Nah, untuk verifikasi data ini, kalau saya pribadi itu biasanya menggunakan tadi kan saya sempat bilang adanya echo chamber. Nah, saya akan mencari data yang berkebalikan dengan apa yang disampaikan pada data tersebut. Akan saya bandingkan, entah itu 2 atau 3 data, saya akan mencari perbandingan mana yang lebih bisa dipercaya dan mana yang tidak. Karena sumber-sumbernya kan pasti akan ada beberapa sumber yang berbeda, seperti itu. Nah, yang kedua untuk tadi tentang polarisasi juga. Nah, kalau saya itu juga merasa bahwa itu bagian dari euforia demokrasi itu sendiri sih, Mas. Iya, bahwa itu merupakan euforia dari demokrasi. Nah, mungkin ada koridor-koridor juga yang perlu ditata, dijaga dan lain-lain. Nah, mungkin ada beberapa hal yang di situ. Karena ketika kita perlu adanya pembatasan atau apa, karena itu mungkin malah jadi mengecilkan asas demokrasi itu sendiri. Mungkin bisa saya anggap begitu, Mas. Nah, apakah mungkin Mas Rizky ada gambaran atau mungkin pendapat? Mungkin gini, Mas. Ini kalau menurut saya ya. Karena tadi juga dikatakan adanya mungkin echo chamber lah, dan kemudian masih ada berita hoax atau tsunami informasi dan lain sebagainya. Ya, itu memang bagian dari demokrasi, akan tetapi dampaknya mungkin yang diberikan ketika kita, ya kembali lagi emang benar, yang bisa untuk lebih selektif itu kan dimulai dari diri kita sendiri, mungkin seperti itu, Mas. Betul. Artinya ketika upaya mungkin dari media sosial itu dihambat, kita juga, apalah daya kita untuk menghambat perkembangan media sosial kan juga tidak bisa. Betul. Artinya selektif tidaknya, mampu tidaknya, itu dimulai dari diri kita sendiri. Salah satu informasi yang sudah kita dapatkan ketika jenengan tadi, ketika mendapatkan informasi A, sampean mengatakan akan mencari fakta tandingan lah, bisa saya katakan seperti itu, bahkan 2-3 fakta yang lain untuk membandingkan mana yang lebih akurat dari informasi yang diterima. Itu kan lagi-lagi upaya dari diri kita sendiri atau upaya yang kita mulai. Nah, dan ditambah lagi salah satu yang mengibatkan, mungkin tadi dikatakan polarisasi, saya mengatakan polarisasi itu menjadi lebih tajam atau permusuhan, dampaknya mengibatkan kurang adanya kesepahaman terkait demokrasi, mungkin seperti itu. Itu sebenarnya ketika kita sadari banyak sekali potongan-potongan konten yang hanya sepotong-sepotong, artinya tidak kompleks kan, seperti itu, Mas. Betul. Sehingga itu yang kemudian sering di-share, itu yang kemudian sering diteruskan, dan ini malah, dan sama-sama mungkin Gen Z ini sama-sama kurang maunya untuk menggali data lebih dalam lagi, mungkin seperti itu, sehingga ada potongan konten sedikit dan dirasa itu menarik, itu sudah di-share ke yang lain, padahal mungkin yang lain juga ada kebalikannya, sedikit di-share, sehingga disitulah yang terjadi perdebatan panjangnya, mungkin seperti itu, Mas. Sehingga dari kita kurang mencari data atau kurang mencari sumber aslinya seperti apa, padahal ini potongan video yang mungkin hanya sekitar 1 menit, bahkan maksimal cuma 3 menit, padahal aslinya sampai 15 menit, 10 menit, dipotong bagian-bagian yang cukup menarik. Artinya untuk menimbulkan ketertarikan atau untuk menimbulkan antusias pengguna media sosial, saya rasa seperti itu. Karena menurut saya pengguna sosial itu lebih cenderung mencari sesuatu yang viral-viral. Betul. Semakin dicari semakin banyak FYP-nya kan, seperti itu. Sehingga terjadilah di sini pemahaman yang berbeda mengakibatkan dampak yang luar biasa juga. Mungkin seperti itu sih. Kalau terkait polarisasi dan juga
berita-berita yang mungkin kita kurang selektif. Iya. Mungkin saya rasa seperti itu, Mas. Karena harusnya untuk tadi adanya media sosial harusnya bisa dijadikan untuk alat berdialog dengan Betul. lebih baik. Gitu. Tapi karena adanya oknum-oknum tadi yang memanfaatkan media-media sosial tadi untuk berbagai entah kepentingannya apa, Ya. nah itu akan menimbulkan polarisasi tadi. Karena dialog kan harusnya tesis antitesis menghasilkan sintetis. Ya. Tapi karena itu ya antitesis ketemu antitesis terus, ya debat kusir jadinya nggak ada yang ketemu harusnya. Betul. Nah seperti itu. Nah jadi untuk teman pemilih nih semua bisa lebih selektif lagi. Apalagi kan untuk teman pemilih nih rata-rata yang sebagai pemilih pemula pastinya sudah berusia di angka 17 tahun. Nah itu untuk teman pemilih semua mungkin bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, bijak lagi dalam mengakses informasi yang tersedia di dalam media sosial itu. Cek lagi faktanya, cek lagi datanya, apakah itu benar atau tidak, kenali lagi siapa yang meng-share-nya, seperti itu teman-teman. Nah, ya, Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Mas Rizky. Mungkin sebelum saya closing untuk video podcast kali ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemilih semua, khususnya teman pemilih di Kabupaten Blitar nih. Untuk teman-teman di sini mungkin bisa disimak. Mungkin untuk closing statement ya, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin tidak banyak apa yang ingin kami sampaikan atau harapan saya juga selaku Gen Z terhadap pengawalan demokrasi. Satu harapan kami adalah demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya setiap dari kita selaku masyarakat, selaku akademisi, penyelenggara atau apapun kita memiliki peran masing-masing dalam mengawal demokrasi. Tentunya dalam sebuah pengawalan demokrasi tidak luput dari literasi digital juga, di mana literasi digital bukan hanya mengenai teknologi saja, akan tetapi bagaimana cara kita lebih bijak lagi menggunakan digital atau media sosial, sehingga kita juga mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita laksanakan selaku warga negara, dan terlebih lagi dalam kiat-kiat atau langkah mengawal terwujudnya demokrasi di negara kita ini. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky sudah dapat hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan sampai di detik ini, sampai di akhir. Dan jangan lupa untuk teman pemilih dapat follow sosial media KPU Kabupaten Blitar. Ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Nah, di sana ada beberapa konten menarik, berbagai konten menarik, dan juga ada informasi yang bukan hoax tentunya teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian juga, terima kasih juga untuk tim yang bertugas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.